nih akhirnya bisa ngobrol lagi, ketemu lagi di acara Sersan ya, sharing-sharing santai bersama ecc.co.id. Nah, malam ini kita bakal bahas apa ya? Sesuai dengan apa yang kemarin ya teman-teman yang udah kita share juga, kita bakal bahas tentang how to choose an internship program. Oke, wait. Nah, nanti saya nggak sendirian tentunya. Malam ini bakal ngundang tim dari Mikro Kredensial Dikti yang betul-betul menggawangi langsung nih program magang dan studi independen. Nah, sebentar lagi saya undang ya. Oh, selamat malam Pak Nur Hadi sudah hadir. Malam Mbak Ria. Halo Mas Tutus, Mbak Coco. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mas Hadi, Mbak Coco, Sehat-sehat. Ria. Sehat-sehat semua ya, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah, thank you banget ini di sela-sela kesibukan dari tim Mikro Kredensial berkenan buat hadir nih di Sersan sharing-sharing santai bersama ecc.co.id. Kita bakal ngobrolin banyak ya kupas tuntas seputar gimana sih caranya memilih program magang yang oke nih sesuai dengan passion dan pilihan karir kita ke depan nantinya. Nah, kakak-kakak, jadi gini nih, kenapa kok kita ngadain begini, ngundang kesibukannya Pak Nur Hadi, Mas Tutus, dan Mbak Jojo nih selaku tim Mikro Kredensial Dikti? Karena sebetulnya dari kemarin nih, DM IG, kemudian kami punya grup Telegram juga, dibanjirin pertanyaan nih sejak kita kemarin launching program magang. Dan masih banyak nih yang belum paham ternyata. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara kampus merdeka sebagai kebijakannya masing-masing, sekarang ada 9 program ya, 9 kegiatan. Ada pertukaran pelajar, membangun desa, proyek kemanusiaan, penelitian atau riset, ada juga mengajar, kemudian kegiatan wirausaha, bela negara, dan 2 yang lainnya magang dan studi independen. Nah, biar nggak salah kaprah lagi, saya ngundang langsung nih dari sumbernya. Silakan boleh kenalan dulu secara singkat, mungkin dari tadi Pak Nur Hadi dulu, silakan dari tim Kredensial. Oke, seperti tadi ya yang udah saya sampaikan nih teman-teman netizen nih, sebelumnya disapa-sapa dulu nih Mbak. Ada dosen, ada Kak Karin. Pertanyaan Pak yang mulai masuk. Ada Mbak Karin dan ini mahasiswa Undiksa nih ya, keren-keren banget udah pada join. Banyak banget ya, ada Kak Tita dan seterusnya. Jadi Mbak Ria, ini kami itu tim Mikro Kredensial ya, magang dan studi independen bersertifikat. Awalnya saya diminta nih sama Prof. Nizam gitu ya, sama staf khususnya Mas Menteri bersama dengan Mbak Ayu, salah satu dosen di ITB, untuk jadi tim Mikro Kredensial. Nah, kemudian saya ajak nih Mas Tutus, Mbak Coco untuk bergabung di situ. Itulah tim Mikro Kredensial, sebuah tim yang benar-benar kecil begitu Mbak ya. Ngurusinya sekian ratus perusahaan dan nanti banyak target-target membuat magang yang beda begitu. Nah, Mas Tutus memang banyak concern ke promosi. Ya, Mbak Coco memang lebih banyak concernnya ke ini ya, Mbak Coco ya, ke perusahaan. Tapi pada prakteknya ya kita saring ngeblend aja Mbak. Kadang-kadang ya bantuin promosi, kadang-kadang ya pitching ke perusahaan. Pokoknya semuanya diatur, tapi bukan berarti serabutan ya Mbak ya. Ini cadence begitu ya. Kita setiap hari Senin sampai Jumat itu benar-benar ingin memastikan bahwa program nanti itu berdampak magang dan studi independen bersertifikat, atau kalau disingkatnya Mikro Kredensial. Itu Mbak Ria singkatnya. Oke, artinya Mikro Kredensial itu artinya magang dan studi independen bersertifikat begitu ya Pak, yang diurusi di program itu. Ya, kenapa Mikro Kredensial? Karena di akhir sesi ada sertifikat itu Mbak. Makanya kredensial, mikro begitu ya. Mikro Kredensial. Di akhir sesi si mahasiswa itu dapat sertifikat yang mana kalau dapat, bukan sertifikat seminar ya Mbak Ria, tapi sertifikat keahlian yang itu diakui oleh perusahaan itu gitu. Yang nantinya kalau mahasiswa itu menyelesaikan program itu dan dapat sertifikat dari perusahaan itu nilainya langsung tinggi Mbak. Begitu upload di sosial media itu langsung diincar oleh banyak perusahaan. Gitu Mbak Ria. Oke, artinya memang kekuatan utamanya adalah nantinya sertifikat yang dikeluarkan itu memang punya nilai tinggi yang membuat kita bisa brandingnya semakin oke gitu ya Pak, setelah kita lulus nantinya ya. Betul. Begitu ya Mas Tutus, Mbak Coco ya. Kalau ada tambahan silahkan. Iya, betul.
Oke, nah saya pengen nanya ke Mas Tutus nih sekarang nih. Kan tadi terkait promosi banyak di Mas Tutus ya, walaupun Mas Tutus juga mengurusi banyak hal lainnya juga. Nah, pengen tahu Mas Tutus update secara umum info terbaru nih. Udah berapa perusahaan nih sekarang yang sudah upload nih lowongannya? Oke, terkait dengan mitra ya, ini kita secara berkala kita update terus ya. Jadi memang karena banyaknya perusahaan yang mendaftar, kemudian proses review, proses bagaimana kita memastikan perusahaan ini proposalnya bagus, desain magangnya ini benar-benar berkualitas tinggi. Jadi harus kita cek satu persatu, kemudian koordinasi dengan Dikti dan Kemdikbud. Itu prosesnya agak lama, jadi secara berkala setiap pekan kita approve paling tidak ada 20-30 perusahaan, dan sekarang sudah ada sekitar 80 perusahaan yang sudah publish dengan lebih dari 1.000 posisi yang dibuka. Harapannya pada bulan ini nanti kita bisa rilis untuk ribuan posisi untuk 20.000 pemagang yang bisa masuk ke sana sih. Nah, itu belum semuanya tuh. Ya, masih akan ada sekitar 20-30 lagi perusahaan yang akan publish di pekan ini. Nah, nanti teman-teman tunggu saja di sana. Oke, berarti memang harus rajin-rajin mantau websitenya ya Mas Tutus ya? Betul. Dan bisa scroll di sebelah kiri itu panjang banget scroll, tapi bisa search. Jadi ada filter di bagian atas, cari aja perusahaannya apa. Ya, kira-kira kata kuncinya apa untuk mencari itu, nanti dicari aja di sana. Ya. Oke, emang sampai kapan sih Mas Tutus pendaftaran dan apply-nya ini tuh? Ini berita baik ya. Pada awalnya kami membuka sampai dengan 15 Juli saja. Tapi tadi setelah diskusi, banyak perusahaan yang baru di-approve di pekan ini, maka pendaftaran ini kita buka. Untuk apply mahasiswanya, ini bisa kita buka sampai 31 Juli, Karya ya. Jadi teman-teman masih bisa memilih sekarang, milah-milah dulu mana yang kira-kira cocok, baru apply. Nah, nanti kita tutup baru 31 Juli. Oke, gitu, batas waktunya tuh beda-beda atau gimana nih Mas Tutus? Kalau secara sistem sih kita arahkan perusahaan untuk sama ya sampai 31 Juli. Tapi untuk proses seleksinya, proses penerimaannya tentunya antara satu perusahaan dengan yang lain beda ya. Ada yang perusahaan dengan 500 kandidat saja sudah diproses, sudah cukup. Mereka berarti sudah selesai nih prosesnya, bisa jadi seperti itu. Oke, berarti memang amannya gercep aja ya Mas Tutus ya, boleh ya? Iya. Apply dari sekarang ya. Oke, ya, thank you betul. Mas Tutus. Oke, ini pengen ngobrol sama Mbak Coco nih. Mbak Nika ya namanya ya. Mas namanya Mas. Cuman kayaknya lebih terkenal dengan sebutan Mbak Coco ya. Oke, Mbak Coco tanya dong. Kan ini ya, kalau yang kita tahu selama ini program magang dan studi independen bersertifikat ini kan nantinya bisa banget untuk dikonversi ke maksimal 20 SKS ya. Nah, sementara kan kebijakan di tiap-tiap kampus itu beda-beda nih Mbak. Apa nih yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa nih untuk ini nih nanya-nanya mungkin terkait yaitu KRS-annya, nanti bagaimana konversinya ke SKS itu gimana ya? Apakah ada info atau VIP tertentu di masing-masing kampus Mbak? Oke, baik. Ini kebetulan juga ada pertanyaan komen. Ada bukan komen ini juga universitas saya nggak mau tolong. Baik. Iya nih ada yang caps lock-nya jebol nih. Gimana ya Mbak? Jojo kasihan. Jadi nanti sudah menerbitkan Kepmen atau Permen ya Mas ya? Surat keputusan Menteri ya. Menteri bahwa semua kampus di Batuan itu dengan program ini maka wajib untuk melakukan SKS. Pak Hadi bisa membahas kayaknya baik. Ya, ini kebetulan SKS itu jadi pembahasan paling anget tuh, Mbak. Jadi gini ya, tidak semua program MBKM itu bisa dikonversi 20 SKS. Jadi teman-teman nanti baca di surat keputusan Menteri nomor berapa Mas itu? Surat keputusan Menterinya
Nanti boleh di-share ya. Jadi surat keputusan menteri untuk tentang konversi atau pengakuan 20 SKS. Ya, nanti kapan-kapan ya gitu kita akan coba diskusikan untuk surat keputusan, nanti bisa di-share di situ. Itu fresh banget Mbak Ria, baru bulan-bulan yang lalu surat keputusan menterinya udah muncul di situ. Nah, tapi tidak semua program MBKM itu bisa dikonversi. Jadi program MBKM yang udah divalidasi dulu oleh Kemendikbuddikti begitu. Contoh program ini. Program ini tuh beda ya kalau teman-teman kalau apa ya, ikut job fair begitu ya. Itu yang penting perusahaan daftar udah di situ. Nah, saya Mas Tutus, Mbak Coco, ada tim juga di Mikrokredensial Dikti itu memastikan menjahit satu persatu bahwa perusahaan itu satu harus benar-benar ada project yang dikerjakan secara kolaborasi, Mbak. Ya, itu pertama. Yang kedua, ada dedicated mentor 1:10 untuk magang, 1:25 untuk studi independen. Selama 1 semester, bahkan ada yang 1 tahun, learning design-nya, skill-skill yang akan ditumbuhkan di situ karena mengerjakan project dan pendampingan mentor, itu setara dengan 20 SKS. Jadi, teman-teman mahasiswa nggak usah khawatir. Harusnya selama dia kampus di bawah Kemendikbuddikti ya, di bawah jadi kalau di bawah kementerian yang lain enggak, Mbak ya, di bawah Kemendikbuddikti mengikuti program ini, begitu nanti teman-teman diterima, daftar dulu aja, kan belum tentu diterima gitu ya, dan mudah-mudahan diterima gitu ya. Nah, begitu diterima, itu teman-teman sebenarnya berhak untuk dapat pengakuan 20 SKS. Nah, nanti caranya gimana, prodi ataupun dosen, yaitu nanti tergantung prodi dan dosennya. Selama dia kampus di bawah Kemendikbuddikti, Mbak, dia harusnya sudah berlaku surat keputusan menteri itu, Mbak. Gitu sih, Mbak. Iya. Oke, nah nih yang It's Maniat, boleh ya silakan tuliskan kampusnya apa ya? Karena nih disampaikan universitasnya nggak tahu. Barangkali bisa jadi bukan di bawah Kemendikbuddikti begitu ya Pak Hadi ya? Dan nanti bisa juga tuh, Mas Tutus, bener nggak? Kalau yang kampus di mahasiswa yang di luar Kemendikbuddikti, kalau apply juga nggak bisa, bener nggak Mas Tutus? Iya, betul. Belum muncul ya nama kampusnya, dan sebenarnya beberapa kementerian yang membawai kampus itu sudah mulai mengarah ke sana juga ya. Seperti Kementerian Agama, kemudian Kementerian BUMN, Perindustrian, itu juga mereka akan punya program yang serupa. Cuma nanti mungkin treatmentnya dan fasilitasnya beda ya. Nah, teman-teman tunggu aja yang dari UIN, nanti Kemenak akan meluncurkan lagi programnya, yang dari Perindustrian mungkin akan ada program, tunggu saja. Betul. Saling menguatkan ya, Mas Tutus ya. Betul, iya. Nah, ini menarik, Kak Ria. Kalau banyak yang tanya itu sebenarnya saya melihat ya di Instagram, kemudian di pertanyaan di beberapa sesi Zoom itu mereka bertanya apakah ini nanti akan mengganggu kuliah atau tidak. Nanti saya tegaskan bahwa teman-teman ini sudah selaras, sudah inline dengan kurikulum yang ada di kampus. Artinya begitu teman-teman ngambil magang atau studi independen, atau bahkan nanti ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa merdeka, itu inline selaras dengan kurikulum kampus. Jadi teman-teman nggak usah ngambil kuliah, di situ sudah ada rekognisi 20 SKS, seolah-olah teman-teman sudah kuliah 20 SKS. Jadi nanti semester berikutnya tinggal melanjutkan saja ngambil mata kuliah yang belum dikonversi. Gitu sih, Kak Ria. Oke, nah terkait hal ini Mas, kan harus KRS-an ya untuk semester depan kan ya pelaksanaannya. Ya. Nah, adakah yang bisa diajak ngobrol Mas di perwakilan kampus begitu? Ya, nah kalau di kampus-kampus ya, kementerian sudah mengirimkan ada permohonan penunjukan PIC atau koordinator kampus, sehingga nanti kampus jika akan ada pertanyaan, kemudian permintaan sosialisasi, itu bisa menghubungi koordinator kampus. Rata-rata adalah pengelola pusat karir biasanya. Nah, tapi belum tentu juga pengelola pusat karir. Tapi kebanyakan yang sekarang sudah bergabung di WhatsApp group adalah mereka yang mengelola pusat karir. Nah, itu ada surat penunjukannya, dan nanti tanyakan aja siapa di kampus ini yang menjadi PIC atau koordinator magang atau koordinator studi independen, itu sudah ada penunjukannya. Tapi ini ya, Mas Tutus ya, Mbak Ria, kalau untuk program memang iya, tapi kalau untuk permasalahan data, kemudian mungkin ada IPK yang kosong, itu ke apa Mas Tutus? Ke operator bagian ya Mas Tutus ya, ke bagian akademik, ya. Bener.
Mm-mm. Oke. Ya. Oke, Kak Ria sudah berarti ini pernah ya. buka ya? Sudah pernah buka websitenya belum, Kak Ria? Iya, sudah dong. Sudah dong. Sudah mendaftar? Sudah mendaftar? Nah, pendaftaran di situ teman-teman netizen ini. yang hadir udah pernah buka belum websitenya ini Kampus Merdeka nih? Nah, itu langsung terkoneksi ke pangkalan data Dikti. Jadi kalau data teman-teman nggak ada, data teman-teman keliru, atau bahkan di situ tanggal lahirnya berbeda atau apa, nah itu bisa jadi adalah yang pertama, operator atau administrator bagian akademik itu keliru pada saat upload. Ya, atau belum lengkap. Kalau belum lengkap kan biasanya terisi default tuh. Terisi data sebelumnya ya, background datanya. Atau belum diupdate. Ya, teman-teman yang sekarang masih di semester 4, itu biasanya data yang diupload baru sampai ke semester 3 tuh. Padahal semester depan harus masuk ke semester 5. Nah, nggak apa-apa. Itu masukkan aja dulu, ya, digunakan yang sampai semester 3, tapi nanti pada saat data semester 4 tuh, itu bisa diupdate lagi. Minta ke operator bagian akademik atau administrator. Nah, bisa jadi yang kedua, Kak Ria. Kenapa kok datanya nggak ada? Nah, berarti dia bukan mahasiswa. Nah, kalau Berarti bukan saya mahasiswa, nggak bisa. Wah, Betul. padahal mau Yang sudah muda-muda lulus, itu kan? nggak bisa ya. Betul. Oke, nah teman-teman silakan ya nanti selain di ejj.co.id bisa dicek dan juga bisa langsung ke kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, pilih yang program magang atau ada juga program studi independen, silakan banget ya. Ya. Jadi kalau pengen lihat perusahaannya mana aja bisa dicek ke sana. Nah, Ya. pengen ke Mbak Coco lagi nih, Mbak Coco, halo. Halo Mbak. Mbak, ini kan ada dua program yang tadi digawangi atau diurus oleh tim Mikropredensial Dikti. Ada program magang dan ada program studi independen. Hal apa saja sih Mbak, menurut Mbak Coco nih sebagai psikolog yang perlu dipertimbangkan dalam memilih nih? Bagusnya saya ikut yang magang apa yang studi independen ya? Apa semuanya dicoba aja dua-duanya di apply semua begitu tuh gimana Mbak Coco? Oke, baik. Terima kasih Mbak ya. Kalau saya jadi mahasiswa sih sebetulnya pengen dua-duanya gitu ya. Mau magang, mau studi independen juga. Gitu. Itu memang kesempatan yang langka gitu ya. Tapi tergantung mungkin dengan kebutuhan dan personality teman-teman yang langsung in charge pegawai project gitu, langsung tune in sama pekerjaan hari-hari kayak diskusi perusahaan atau organisasi itu bisa langsung magang karena itu bisa kesempatan untuk dengan karena kami sama magang dengan klien itu juga independen itu mesti untuk memperkaya kemampuan diri. Jadi banyak belajarnya. Kalau mungkin teman tahu tentang kan dananya mungkin bisa seperti itu Bang. Jadi kan akan diajarkan suatu keterampilan atau skill juga hard skill dan soft skill ya. Kalau kita untuk geografi itu kemudian nanti di ujung akan ada project yang harus di finalize kemudian dibuktikan gitu. Beda Pak. Oke. Artinya memungkinkan nggak sih sebetulnya misalnya nih di semester ini karena aku masih semester depan tuh semester 5, aku mau ngambil yang studi independen dulu nih. Habis itu nanti semester depannya lagi aku baru mau ambil yang magang. Kira-kira gimana Mbak? Saya tambahin dikit ya Mbak ya. Jadi teman-teman banyak yang nanya gitu ya bedanya magang dan studi independen. Saya ngelengkapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Coco. Jadi gini teman-teman semuanya, mau kesamaannya dulu atau perbedaannya dulu nih Mbak? Kesamaannya ya. Kesamaan dulu adalah di akhir sesi ya. Kalau teman-teman selesai itu nilai teman-teman jadi lebih tinggi, value-nya teman-teman tuh bisa meningkat ya. Nah magang itu teman-teman di akhir sesi perusahaan, kalau teman-teman magang ya misalnya di perusahaan X misalnya, teman-teman magang di perusahaan X, maka di akhir sesi teman-teman kemungkinan besar akan direkrut oleh perusahaan itu selama performanya bagus. Itu kalau magang. Kalau studi independen di akhir sesi setelah teman-teman selesai itu mungkin nggak direkrut sama perusahaan itu, tetapi teman-teman tuh punya skill yang itu diakui
oleh jejaring dari perusahaan itu. Contoh misalnya, teman-teman studi independen di Microsoft, nyebut merek nggak apa-apa ya, Microsoft, atau di Huawei, gitu, atau di Amazon. Nah, begitu selesai studi independen di situ, itu di akhir sesi udah langsung, Mbak. Wah, dia udah mempunyai skill dari Amazon, studi independen 6 bulan. Perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yang menggunakan Amazon, yang menggunakan Microsoft, yang menggunakan Huawei, itu udah, Mbak, tutup mata, ini anak bagus, gitu. Nah, itu, Mbak, itu bedanya magang sama studi independen. Teknisnya gimana bedanya lagi? Kalau teknis pekerjaannya, teman-teman yang magang, nanti begitu masuk, ada onboarding dulu, teman-teman disuruh mempelajarin sesuatu dulu, langsung dikasih project. Gitu. Misalnya, bikin learning project-nya itu learning management system, magang di suatu perusahaan perkebunan misalnya. Nah, project-nya itu bikin learning management system. Teman-teman, itu begitu keterima magang, itu langsung disuruh mempelajari tertentu, ini project kamu. Selama 1 semester, kamu harus menyelesaikan learning management system. Ini ada orang IT, ini ada orang psikologi, ini ada orang perkebunan atau pertanian. Kalian satu tim. Nah, ini mentornya, ya, ada dedicated mentornya. Nah, itu selama 1 semester mengerjakan itu, Mbak. Jadi dia belajar kerja, belajar biasanya kasih contoh. Nih kamu psikologi misalnya, kamu pelajarin ya training need analysis supaya nanti ketika mendesain sebuah pembelajaran itu bisa berdampak untuk karyawan remote area yang ada di perkebunan itu. Nah dia mempelajari itu Mbak. Besoknya ketemu sama mentor, diajarin, ya, di coaching dulu, kemudian di mentoring, paham, langsung ngerjain project. Terus kayak gitu sampai 1 semester sampai produknya itu jadi, gitu ya. Nah, itu magang. Kalau studi independen, teman-teman mempelajarin sesuatu di situ. Teman-teman belajar, nanti ada paket-paket pembelajaran di situ, ya. Macam-macam teman-teman akan belajar banyak hal di situ. Ada machine learning, ada AI, ada misalnya blockchain gitu ya. Teman-teman belajar itu. Belajar pakai e-course, learning management system, ada mentornya, didampingi. Memastikan dia paham dan bisa mengetahui sampai akhirnya dia bisa create something gitu, Pak. Itu studi independen. Nah, nanti 1-2 bulan terakhir baru dikasih practical problem untuk diselesaikan. Nah, kayak gitu Mbak, kurang lebihnya. Bedanya kayak gitu. Nah, maka pertanyaannya adalah, aku semester ini mau ikut studi independen, baru semester depan ikut magang, boleh nggak? Boleh. Ya, selama diterima. Gitu Mbak. Oke. Iya. Karena sebetulnya ini ya, maksimal 3 semester di luar kampus masih oke ya, kalau untuk kampus Merdeka sendiri. Ya, 1 semester 2 kan semester di luar prodinya. kampus, ya. 1 semester di luar prodi, 2 semester di luar kampus, Mbak. Ada 8 aktivitas itu, jadi silakan teman-teman mau ngambil yang mana begitu. Tapi gini Mbak, kalau udah di semester ini udah keterima kampus mengajar, berarti nggak bisa keterima magang. Gitu Mbak. Kalau keterima ISMA, pertukaran pengiriman mahasiswa ke luar negeri, berarti nggak bisa ikut magang. Kalau keterima magang, berarti nggak bisa ikut independen, gitu Mbak. Jadi harus milih salah satu. Ya. Oh, Dalam tapi satu kalau waktu ya, Mbak. semester masih oke ya? Dalam satu waktu ya. Ya, oke. Berarti untuk next semester masih oke ini Pak ya. Terus ya. Nambah aja Mbak Itu Ria. juga Oh boleh, gimana Mbak Deca? Ya, untuk next semester kemungkinan perusahaan yang akan ikut bisa jadi berubah ataupun bertambah. Ataupun berkurang. Tapi saya kalau lihat animo ini pasti akan bertambah. Itu sih Mbak. Oh, I see. Berarti sebenarnya dari perusahaan sendiri happy ya dengan program ini dan excited ya Mbak Cuy ya? Betul. Oke. Iya, ada beberapa perusahaan yang justru ini Mbak Ria, mereka sudah booking gitu ya. Kami programnya 1 tahun. Nah, jadi setiap mahasiswa yang nanti join dalam program mereka, itu akan diharapkan join sampai 1 tahun, 2 semester artinya. Ada yang sudah seperti itu. Oh, oke, I see. Iya. Thank you. Nah, ini memang masih kembali ya, kayaknya topik terkait konversi SKS nih masih menjadi hal yang ini ya, painful, diharapkan nih dibikin bingung dari teman-teman mahasiswa. Terkait konversi SKS nih, mungkin saya tanya Mas Tutus dulu deh. Kan di website di Kampus Merdeka itu di lowongan itu kan udah ada ya konversi berapa SKS gitu kan sudah ada di setiap lowongan itu. Apakah konversi SKS yang ada pada keterangan lowongan magang dan studi independen itu otomatis gitu? Artinya kalau di situ tercantum 20 SKS berarti otomatis kalau aku sampai keterima di situ dan menjalankan full di sana akan otomatis converse gitu Mas? Ya,
Jadi Atau semua ada ya, jadi semua program yang ada di kampus Merdeka saat ini, termasuk tadi kampus mengajar, magang dan studi independen, itu diakui atau dinilai 20 SKS, Mbak Ria. Jadi setiap mahasiswa yang selesai menjalani itu, dia diakui atau direkognisi memperoleh atau seolah-olah belajar 20 SKS. Nah, untuk yang magang dan program studi independen sendiri, itu otomatis, Mbak. Jadi semua lowongan yang ada di situ, semua posisi itu nilainya 20 SKS. Nah, cuman nanti pada saat pemberian nilainya itu tidak gelondongan. Tidak kemudian nilai magang 20 SKS. Nah, nanti teman-teman bisa dieksplor ya. Pada setiap posisi, setiap lowongan yang terbuka itu ada spesifik skill yang dikembangkan. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 8 skill. Nah, nanti nilainya akan sesuai dengan skill-skill itu, Mbak. Ya, misalnya skill mengenai collaboration, skill mengenai public speaking, skill mengenai job analysis, skill UI UX designer. Nah, itu nanti akan dinilai skill per skillnya. Jadi nilainya tidak gelondongan 20 SKS dapat A gitu, enggak. Tapi bisa jadi nanti collaboration-nya dapat A, UI UX designer-nya dapat B, seperti itu ya, untuk penilaiannya. Tapi semua program, semua lowongan yang ada saat ini itu nilainya setara 20 SKS. I see. Artinya gini ya Mas ya, kita kan sekarang offline nih. Misalnya ini banyak banget juga pertanyaan. Offline-nya di beberapa posisi sekaligus gitu ya. Misalnya keterima gitu di satu. Terus setelah diterima itu berarti masih perlu yang ngobrol dengan pihak yang ditunjuk di kampusnya itu untuk ini akan disetarakan ke mata kuliah apa saja begitu ya Mas ya? Nah, betul. Itu yang nanti akan kami fasilitasi. Jadi kita akan mempertemukan antara industri yang merekrut dengan kampus asal dari mahasiswa yang diterima ya. Mahasiswa yang diterima. Itu akan kita pertemukan di situ, industri mempresentasikan programnya seperti apa, learning design-nya bagaimana, learning outcome-nya bagaimana. Nah, harapannya dari situlah nanti para dosen, para pengurus jurusan, kemudian bagian akademik akan melihat, oh, kalau seperti ini berarti cocoknya mata kuliahnya adalah ini. Nah, itulah yang nanti akan menjadi bahan diskusi antara mitra, perusahaan atau organisasi dengan kampusnya, Mbak, terkait dengan konversi SKS. Oke, artinya kan setelah diterima gitu ya Mas, setelah betul. Ya, perusahaan yang diterima sekian dari kampus mana aja gitu ya. Iya, betul. Nah, jangan gusar lagi ya teman-teman ya, udah jelas banget itu. Jadi biarkan itu sudah ada orang yang akan berpikir begitu teman-teman tuh. Sekarang tugasnya tinggal persiapan terus apply aja yang kira-kira paling oke. Nah, kita masih punya sedikit waktu nih. Kita masih banyak banget nih pertanyaan yang masuk ternyata. Ini terkait uang saku nih, menarik banget. Kalau uang kayaknya ini ya, malam-malam ngobrol duit ini bahagia kayaknya. Cuan, Mbak, cuan. Cuan ya, terkait uang saku ini ada pertanyaan dua hal nih. Kalau mahasiswa bidik misi kan selama ini kita dapat ya uang saku gitu. Apakah nanti saat magang bakal dapat double? Dari bidik misi tetap dapat, terus dari magang juga bakal tetap dapat. Siapa ya kira-kira? Mungkin Pak Hadi deh. Tadi udah masuk terus udah maju. Silakan Pak Hadi. Oke, baik. Ini masalah uang menarik ya. Jadi teman-teman akan dapat uang saku. Itu yang paling penting ya. Jadi besarannya berapa? Besarannya nanti tergantung standar dari perusahaan masing-masing. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masuk di perusahaan mana dan insya Allah itu udah cukup kok untuk living cost gitu ya, untuk biaya hidup. Dan teman-teman akan dapat transport 1 kali PP Mbak, dari daerah asal ke lokasi. Jadi teman-teman tadi banyak yang nanya nih, aku di Bali nih, aku ada di Kalimantan nih. Itu insya Allah akan ditanggung tergantung tempat magangnya ada di mana. Gitu ya, nanti 1 kali PP penerbangan itu akan ditanggung oleh pemerintah begitu ya. Nah itu Mbak, itu uang saku dulu sama fasilitas yang akan. Jadi teman-teman yang mempunyai merasa kendala keuangan itu harusnya udah nggak ada masalah untuk daftar ini. Jadi nggak usah khawatir di situ Mbak. Nah pertanyaannya adalah kalau mahasiswa udah menerima bidik misi ini, ya, atau bidik misi ya, terutama bidik misi, KIP ya, kalau sekarang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Prinsipnya tidak boleh double funding, prinsipnya itu.
Prinsipnya itu. Jadi kalau mahasiswa penerima KIP itu mendaftar dan mengikuti program S dan akhirnya keterima di program magang ataupun studi independen bersertifikat, itu nanti ya mahasiswa tersebut harus memilih salah satu. Gitu, Mbak. Detailnya nanti akan didiskusikan ketika nanti teman-teman udah keterima di perusahaan itu. Nah, teman-teman tinggal milih salah satu. Tapi saya yakin pasti teman-teman milih ini ya Mas Tutus ya. Milih yang uang saku ini nih karena lebih besar. Ini contoh ya. Betul. Ini contoh. Teman-teman yang ikut kampus mengajar. Teman-teman yang udah KIP ataupun bidik misi ikut kampus mengajar itu tetap mendapatkan pengalaman, tetap mendapatkan sertifikat, dapat pengakuan konversi 2 SKS dan insentif dari mahasiswa bidik misi itu akan menerima bantuan uang kuliah UKT gitu ya, dan biaya hidup karena sudah ditanggung pemerintah, jadi nggak boleh double funding gitu. Jadi dia dapat selisih sekitar 500.000 lah gitu. Jadi intinya suruh milih salah satu, tapi biasanya KIP-nya dihentikan dulu baru ikut dapat fasilitas yang ini. Gitu ya Mas Tutus ya? Ya, betul. Itu termasuk juga penerima beasiswa LPDP yang lain, Mbak. Jadi karena ini sumber dananya dari LPDP, jadi tidak boleh double funding dong. Jadi harus milih salah satu. Beasiswanya dulu dihentikan, kemudian ikut IP, atau tetap dapat beasiswa tapi yang ini nggak diambil, boleh juga. Ya, tapi terkait uang saku ini ada beberapa perusahaan yang bahkan menambahkan ya Mbak Coco ya. Jadi kementerian ada standarnya, kita memberikan berapa gitu untuk uang saku mahasiswa. Ada beberapa perusahaan yang di situ menambahkan sendiri karena standar mereka, standar gajinya tinggi dan beban pekerjaannya memang besar. Kayaknya gitu ya Mbak Coco ya. Bocorannya Global Tech. Bocorannya perusahaan-perusahaan Global Tech. Nah, ini ada bocoran ini. Biasanya perusahaannya diserbu gitu ya mendengar uang saku. Iya. Kalau komponen sendiri Mas Tutus, komponen uang saku itu adakah kesamaan begitu, misalnya ada living cost, ada pos, domisili misalnya atau transport begitu, atau gelondongan nih? Nah, sebenarnya di situ kalau kita menyebutkan uang saku saja, itu standar di LPDP kecil ya, hanya 750.000. Tapi kenapa itu bisa besar? Karena kita memasukkan di situ ada living cost. Ya, jadi teman-teman yang nanti lolos magang bisa jadi nanti BPJS-nya harus bayar sendiri nih, ya. Iuran BPJS-nya harus bayar sendiri, dan itu kan nggak mahal ya, paling 100-200.000. Kemudian ada juga yang nanti biaya ngekosnya mungkin bayar sendiri. Ya, karena sudah masuk di situ. Tapi ada juga yang sudah full, sudah bersih, ada juga yang seperti itu. Tergantung skema seperti apa yang diajukan oleh perusahaan sih. Tapi rata-rata di situ ada uang saku tadi, dan BPJS harus dibayar sendiri kita lihat. Oke, artinya beda-beda ya, bisa jadi satu tempat itu gelondongan, bisa jadi komponennya pisah-pisah begitu ya. Oke, ini tapi ditransfernya sama Mbak, ditransfernya nanti di akhir bulan atau awal bulan depan itu gelondongan jadi satu saja. Oh, I see. Wah, ini sebetulnya prinsipnya sama kayak kalau kita bekerja benar-benar ya Mas Tutus ya di situ. Betul sekali. Sedikit nah, bahkan gimana Mbak Jojo? Jadi kalau tadi Pak Hadi menyampaikan bahwa ada mobilisasi, itu yang mobilisasi adalah perpindahan pulau, tapi antar balik yang juga saya nggak tahu. Kemudian ini dibedakan dengan yang terakomodir dalam uang saku. Dalam uang saku itu masuk adalah transportasi dari kos-kosan ke kantor. Kalau misalnya nih dari Bekasi terus kemudian kantornya di Jakarta, makanya uang sakunya udah meliputi biaya transfer di situ gitu, Mbak. Sama uang makan. Betul. Ya, tapi cukup lah Mbak, mestinya cukup untuk makan dan biaya hidup sehari-hari. Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa itu teman-teman jangan melihat itu ya untuk saat ini pembelajaran itu. Justru saran saya jangan terlalu ribet dengan intinya gini, intinya teman-teman ikut belajar itu nggak usah ngeluarin uang, intinya itu. Tapi teman-teman lihat skill apa yang akan insya Allah nggak nambah. Nah, asalkan gini teman-teman semuanya, skill itu loh yang paling penting. Jadi aku akan mempelajari skill ini. Projectnya itu seberapa urgent dan seberapa menantang. Teman-teman concern di situ deh. Karena kalau untuk kaitan uang saku itu insya Allah udah dipikirin kok sama pemerintah dan perusahaan. Jadi tenang aja terkait dengan itu. Begitu Mbak.
Oke, wah cukup menenangkan ini Pak buat yang kita keuangan terbatas, artinya kan nggak perlu siap-siap nabung dari sekarang juga ya. Ya nabung boleh Ya. ya pastinya ya, cuman nggak perlu takut khawatir kalau apply misalnya di perusahaan yang beda domisilinya dengan kita, gitu ya Pak ya. Karena nanti Ya, bakal betul, ada betul. begitu. Oke, nah ini masih terkait semesteran ini. ada ya kita kan harus optimis nih Pak. Misalnya kita daftar nih apply di program berbagai programnya Dikti tadi kan banyak banget ya, ada pertukaran pelajar, bangun desa, riset atau meneliti dan lain-lain termasuk magang dan studi independen ini. Kalau keterima semua itu Pak, gimana? Apakah ada cara untuk membatalkannya atau harus menghubungi siapa untuk misalnya kita keterima semua terus akhirnya memilih salah satu, itu caranya membatalkan gimana ya? Pede Silakan, banget Mas itu Tutus. Mbak, terima semua. Atau tidak perlu hadir saat proses seleksi, gimana nih? Atau gini Mbak, pertanyaannya dibalik ini, yang khusus magang aja. Kalau keterima gimana gitu? Ya tetap milih salah satu Mbak. Di sistem nanti kalau dia udah nerima satu, yang 4 lainnya itu udah ke-reject Mbak. Iya, Gitu. Oh, I see. Bisa ya. Berarti akan ada teman-teman tetap bisa ikut proses seleksi dan segala macam di berbagai macam perusahaan sekaligus ya. Nah, cuman teman-teman tentunya punya preferensi, punya minat, punya passion yang lebih pada satu magang. Nah, sebaiknya fokus ke situ aja sih, Mbak Ria. Tapi kalau peluang diterima bisa jadi diterima di 2 tempat gitu ya. Cuman mengikutinya nggak boleh ya, nggak boleh lebih dari 1. Oke, berarti nanti by system akan ada ya bahwa kita akhirnya memilih yang mana, begitu akan ada by system dan itu otomatis mereject yang lain. Dan itu perlu hati-hati ya teman-teman, ketika menerima itu pikirkan lagi. Aku kok keterima di 5 perusahaan gede ya, dipikirkan lagi. Coba yang ini passionku di mana nih? Skill ini sepertinya urgent deh, bagus deh, aku milih ini deh. Karena begitu teman-teman memutuskan di perusahaan X itu, maka perusahaan Y, A, B, C yang menerima teman-teman semua di statusnya udah langsung ke-reject gitu. Iya. Yes. Nah, mumpung dibahas nih sama Pak Hadi tadi ya, bahwa kalau nih keterima banyak, kita apply banyak, kok ya delalah keterima banyak nih, perusahaannya bagus-bagus semua. Apa ya Pak yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan nih? Oke. Benar-benar gitu sesuai passion, sesuai perencanaan karir seperti apa Pak? Oke, yang pertama itu ya Mbak ya, passion nih. Kalau Mbak Ria sama Mbak Coco psikolog nih, passion. Teman-teman coba lihat projectnya, lihat skillnya. Ya, lihat projectnya, lihat skillnya. Lihat value dari perusahaan itu. Pertama lihat value perusahaan dulu ya. Cocok nggak sih sama value-ku begitu. Kalau itu udah fit, oke. Terus kemudian passion-nya. Passion tuh gini artinya, ini skill tentang AI ini penting banget loh. Aku tuh kalau tentang AI, buku-bukuku semuanya AI itu. Tentang artificial intelligence atau machine learning misalnya. Atau tentang bisnis misalnya, sociopreneur misalnya. Itu memang bukuku semuanya tentang itu. Bahkan kalau ada seminar itu, aku sampai mengeluarkan energi, uang, waktu untuk mengikutinya. Berarti itu passion, Mbak. Nah, teman-teman pastikan bahwa skill yang akan dikembangkan, project yang akan dikembangkan, itu teman-teman passion banget di situ. Teman-teman mau belajar, tandanya passion gimana? Coba lihat aktivitas kamu 1 bulan terakhir deh. Terkait dengan itu enggak? Kalau terkait dengan itu pasti passion. Dan teman-teman mau mengeluarkan energi, uang, kemudian waktu, apapun itu untuk menguasai itu. Kalau mau ngomongin itu udah deh, selalu berapi-api, bersemangat, itu passion. Yang kedua, teman-teman memang udah ada expertise-nya. Ya paling nggak standar itu sudah, ya udah bisa deh machine learning, udah bisa deh AI gitu. Standar teman-teman ada expertise-nya di situ. Ya, kalau passion tok ya kurang kan Mbak ya, harus ada expertise-nya. Walaupun standarnya teman-teman anak-anak tahun ketiga, tahun keempat. Dan kemudian berikutnya ya fasilitas gitu Mbak. Fasilitasnya seperti apa sih gitu ya. Kalau fasilitasnya ini sepertinya memungkinkan deh. Aku ya fasilitas itu macam-macam ya. Misalnya nih teman-teman tinggalnya di Jakarta, terus masih punya orang tua yang udah sepuh begitu ya. Nah teman-teman coba pilih lagi tuh, ini magangnya di Kalimantan. Aku mau tetap jagain orang tua deh. Nah itu namanya fasilitas, tolong dianalisa di situ. Sehingga teman-teman ketika dalam memilih itu benar-benar value, passion, skill gitu ya, knowledge gitu ya. Terus kemudian termasuk tadi itu ya, terkait dengan fasilitas tadi. Itu Mbak, kalau dari saya tipsnya Mbak. Aku mau nambah satu Mbak. Oh,
Belum. Adit Kalau masuk dari dulu aku nih, ada satu sih. Oke. Kalau aku ada satu sih Mbak. Ini kan landscape pekerjaan itu kan berubah sangat cepat ya, apalagi dengan perkembangan teknologi, kemudian digitalisasi yang sedemikian rupa. Satu hal teman-teman yang bisa pertimbangkan itu selain tadi ya passion, kemudian background ilmu tentu penting. Satu hal adalah future skill. Ya kalau teman-teman bisa melihat, oh ini future skill nih. Jadi saya kalau lulus kira-kira 2 tahun lagi, ini saya masih relevan bisa bekerja di bidang itu. Nah itu ambil aja yang seperti itu tuh. Itu nanti nilainya akan tinggi tuh. Kalau saya itu sih tambahannya. Monggo Mbak Coco. Yap. Silakan Iya. Mbak Coco. Kalau dari saya masih terkait dengan value dan passion gitu. Kalau mau lihat skala gambaran besarnya adalah dengan melihat bisnisnya atau bidang bisnis dari mitra tersebut. Ketika kita menyebut mitra itu, ini sebagai pengetahuan teman-teman, ketika kita menyebut mitra itu adalah artinya bisa perusahaan itu bergerak dalam bidang komersil, bisa juga NGO atau LSM yang bergerak dalam bidang sosial atau non-profit organization, atau bisa juga instansi pemerintahan. Contohnya yang ada di nanti benar apa ya? Yang sudah terdaftar di kita adalah yang di kita adalah DPR dan Pemkot Kota Kediri. Nah jadi itu, jadi nggak hanya cuma pusat komunitas aja, nggak cuma LSM doang, teman-teman lihat bisnisnya kayak apa, di explore di webnya, kira-kira kalian tertarik yang mana gitu yang mungkin membantu kalian kayak gitu sih. Dan bisnisnya juga ada yang lokal, ada yang nasional dan multinasional. Thank you. Ya. Oke, wah ini menarik ya, banyak hal dari mulai passionnya dilihat dulu. Tadi passion ciri-cirinya sudah disampaikan sama Pak Hadi, gimana bisa mengenali. Terus habis itu paling nggak ada dasar skill expertise-nya gitu ya, biar nggak kagok-kagok banget gitu saat nanti mengerjakan project. Kemudian dari Mas Tutus ada tambahan, dilihat juga nih, misalnya value-nya juga seperti apa, dan juga dilihat lagi nih, pilihan future skill-nya nih, dan pilihan karir rencana masa depannya tuh mau di multinasional atau mau di mana, itu juga perlu dipertimbangkan teman-teman ya. Nah, wah, hari sudah semakin malam, pertanyaan masih banyak ini kakak-kakak. Nggak apa-apa ya, masih betah ya. Ini saya izinkan menyapa rekan magang ya. Ini aku pakai akun Magang Merdeka nih. Silakan Mas Tutus. Ya, rekan magang bisa ya ikuti, nanti bisa dilihat lagi nih di IGTV-nya icc.co.id. Semuanya sudah dikupas tuntas tuh. Pertanyaan mengenai SKS, pertanyaan mengenai uang saku, kampusnya, uang saku, kampusnya tidak terdaftar, bahkan cara memilih udah ada tuh. Nanti silakan aja follow dan lihat di Instagramnya icc.co.id. Thank you Mas Tutus. Nanti juga bakalan kita ini ya, rangkum ya berbagai obrolan dan pertanyaan dari teman-teman ini. Jawabannya gimana bakalan ada tuh di feed kita secara rutin. Teman-teman simak aja di feednya Instagram ecc.co.id. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Mbak Lika. Terkait tadi yang sebenarnya sudah sempat sedikit Mas Tutus bahas di awal, bahwa bisa jadi kan ini kan masih ada yang UAS nih sekarang dan belum selesai nih semester genapnya. Nah, ada nih yang akhirnya IPK-nya agak drop karena nilai semester ini belum masuk. Mungkin kemarin-kemarin agak kurang ngejar dan mungkin dia mengejarnya di semester ini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin dari siapa yang Mas Tutus dulu deh. Iya, kalau mengenai IPK itu kan otomatis ya Mbak, otomatis muncul dari data PDDikti. Jadi yang bisa dilakukan adalah teman-teman sebisa mungkin mendorong bagian akademik, temui terus gitu aja untuk update begitu nilai masuk. Ya, tapi kalaupun belum ya pakai nilai yang ada aja dulu nggak apa-apa sih. Perusahaan rata-rata sudah aware bahwa nilai ini belum masuk semuanya dan mereka akan nunggu nih. Kira-kira di akhir Juni ini nilai terbarunya akan diupload enggak. Ya kuncinya itu memang keaktifan dari administrator atau operator di bagian akademik. Itu sih Mbak Ria. Oke. Aku nambahin dikit nih Mbak, nambahin dikit ya. Betul banget yang disampaikan Mas Tutus untuk nilai ya. Kalau nilai teman-teman nggak usah khawatir begitu ya. Yang di situ perusahaan tahu toh. Nanti juga seleksinya juga nggak begitu diperhatikan tuh biasanya.
gitu ya. Ya diperhatikan sih, cuman nggak yang begitu banget gitu ya. Nah, ada yang kedua nih Mas Tutus, Mbak Ria dan Mbak Cucu. Akreditasi, ini banyak yang tanya nih. Kalau akreditasinya per kampusku B gimana? C gimana gitu ya? Guys, sis, jangan sampai gini loh teman-teman. Kalau ngomongin, jadi kan jangan sampai kampus, teman-teman kan mahasiswa ya, dan teman-teman kan waktu awal masuk ya biasa aja, akreditasi B, A, dan C gitu. Tapi jangan sampai dosa itu ditanggung sama teman-teman mahasiswa gitu. Mas Menteri berulang kali tuh menyampaikan, jadi nggak ada masalah. Teman-teman mau akreditasi A, B, C, yang penting seleksinya masuk. Itu aja. Jadi teman-teman yang akreditasinya B atau C, jangan khawatir. Tetap aja bersaing dan jangan nggak usah ngeper dulu sebelum bersaing. Tunjukkan bahwa teman-teman oke itu. Itu aja sih. Jadi nggak ada masalah. Mau akreditasi B, C, itu nggak masalah nanti selama seleksi diterima oleh perusahaan. Itu aja sih, Mbak Ria. Oke, yes. Oke, thank you Pak Hadi. Nah, ini sekilas info tadi sempat ngeliat nih dari pertanyaannya teman-teman mahasiswa nih. Kalau besok rencana karir masa depannya pengen jadi entertainment, harus ikut program yang mana? Sebetulnya ada ya dari ADTV gitu juga. Ada juga ada Mbak. Atau ada project gitu. Gimana Pak? Iya. Narasi TV ada juga yang tempatnya Mbak Najwa itu, Mbak Nana. Oh, okay. Ada juga. Iya. Ada banyak juga ya kalau memang pengen jadi entertainment di TV, ada magangnya di stasiun TV maupun di ini ya, konten kreator juga saya lihat banyak itu proyek. Banyak di media juga banyak Mbak. Video.com Mbak. Ada video.com. Kemudian Telkomsel itu juga rata-rata mahasiswa magangnya harus ikut satu proyek terkait dengan promosi. Promosi itu jadi boleh juga. Bisa jadi industrinya tidak terkait dengan entertainment ya, tapi di dalam aktivitasnya di situ ada yang terkait dengan itu, promosi, entertainment, kemudian atau pertunjukan itu ada juga. Body shop Mbak. Oke, body shop gimana? Gimana Mbak Cun? Iya. Ada dari body shop juga. Ya, Mbak Ria, prinsipnya gini ya teman-teman semuanya, yang nanti lulus pengen langsung kerja, atau yang lulus pengen berwirausaha, atau studi lanjut, saya rekomendasikan ikut magang dan studi independen bersertifikat. Bagi yang langsung kerja, itu iya banget, karena dari selesai itu kan teman-teman bisa direkrut gitu ya. Bagi yang pengen langsung kerja, itu iya banget. Bagi yang wirausaha, nggak usah alergi begitu ya. Karena teman-teman dengan magang di situ, justru teman-teman jadi bisa belajar sebuah perusahaan besar itu diorganisasi seperti apa. Itu kan perusahaan itu kan juga aktivitas bisnis. Teman-teman bisa pelajarin itu semuanya. Bagi yang studi lanjut seperti yang Mas Tutus tadi sampaikan, ternyata future skill-nya kayak gini ya. Berarti aku kalau kuliah ngambil yang kuliahnya prodi ini nih yang paling aku pengen dapatkan nih. Nah, jadi tiga-tiganya nih teman-teman menurut saya sih masih relevan banget ya Mas Tutus, Mbak Jojo untuk ikut program ini. Ya, betul. Oke, berarti tidak hanya untuk yang besok pengen kerja di perusahaan aja, tapi juga entrepreneur boleh, dan juga ini ya, studi lanjut juga oke, dan bahkan pengen jadi content creator freelancer pun bakalan bisa belajar banyak hal ya Pak. Betul. Juga, wah luar biasa nih. Wah, kita cuma tinggal punya 5 menit terakhir ini Pak Hadi, Mas Tutus, Mbak Jojo, daripada nanti kita ke close. Mungkin sedikit closing statement dulu nih dari Tutus dulu nih, boleh silakan apa nih ajakan yang pengen atau pesan deh yang pengen disampaikan ke teman-teman mahasiswa yang sekarang masih galau begitu untuk memilih magang. Oke, dari saya ini ya. Boleh. Oke, saya ngutip apa yang disampaikan oleh Pak Prof Nizam ya, Pak Dijen. Sekarang adalah saatnya teman-teman belajar berenang tidak lagi di kolam renang, tidak lagi takut-takut, tidak lagi di kali, di sungai gitu, tapi sekarang belajar berenang beneran di lautan yang luas. Ya, lautan yang bebas, lautan yang dalam, di situ tantangannya lebih besar. Tapi begitu teman-teman bisa melampaui itu, teman-teman akan menjadi perenang yang ulung, perenang yang handal, dan esok bisa mengarungi lautan itu dengan sejuta tantangan di dalam. Wah, keren banget. Selamat berenang ya teman-teman ya, mengarungi lautan. Oke, Pak Hadi gimana, silakan. Oke, kalau dari saya peluang udah terbuka banyak gitu ya. Tim Kemendikbud, kemudian PIC dari kampus,
kemudian mungkin orang tua Anda juga itu memberikan peluang bagi Anda, memberikan dukungan kepada Anda. 20.000 Ya. peluang magang dan studi independen terbuka untuk Anda. Mudah, tinggal klik saja lamar di situ. Nggak ngeluarin biaya, itu bahkan dapat uang saku. Tinggal persiapannya ada di tangan teman-teman semuanya. Karena kesuksesan adalah titik temu terindah antara persiapan dengan peluang. Jadi teman-teman, siap-siap untuk menyambut peluang yang begitu sangat luas bagaikan samudra, kata Mas Tutus. Oke. Oke, keren banget nih Pak Hadi. Gimana Mbak Coco? Closing statement-nya silakan. Kalau dari saya singkat aja, jangan ragu, jangan takut, tapi jangan juga terlalu demanding ya, karena eksperti itu nggak akan ada yang bisa menggantikan. Just enjoy. Yes, experience tidak ada yang bisa menggantikan. Wah, ini insightful banget nih. Dan kabarnya besok pagi, Selasa dan Rabu full day bakal ada presentasi juga ya, Pak Hadi ya. Betul, Ya, ada betul. festival ya. Ikuti ya teman-teman di YouTube ya. Nanti cek di follow di Instagramnya Magang Merdeka. Nanti agendanya tanggal hari Selasa sama Rabu ada 42 perusahaan. Dan nanti Mbak Ria kita akan kupas lagi untuk seleksi ya. Nanti kita bahas diskusi lebih dalam lagi di Instagram ECC selanjutnya. Gitu ya Mbak Ria ya. Yes, ya teman-teman. Jadi kita kalau mau ngobrolin tentang magang, saya yakin nggak ada habis-habisnya karena ini memang hal baru banget, lautan luas banget dan kita sama-sama berenang nih di dalamnya. So biar nggak tenggelam, ecc.co.id sebagai your truly learning upgrading. Nah bahkan bener-bener nemenin teman-teman untuk berenang di lautan luas itu. So tenang aja, kita dampingi. Jadi besok kita ketemu lagi di Festival Kampus Merdeka Selasa sampai Rabu. Simak di YouTube, bisa dilihat, nanti akan kita share juga ya link YouTube-nya, nanti bisa teman-teman akses. Bakal ada presentasi dari 42 perusahaan, jadi biar teman-teman ngerti yang dimaksud project itu seperti apa, di mana. Dan kita di hari Jumat malam bakal ada IG live lagi di ecc.co.id bahas tentang proses seleksi magang. Nanti kita bakal undang bidang tamunya dari perusahaan. Tunggu aja pokoknya perusahaannya mana. Nanti teman-teman juga boleh ya kalau mau request perusahaan apa nih, boleh request. Nah nanti kita bakal undang, terus kita kupas tuntas nih gimana sih proses seleksi magang di perusahaan kita. Thank you banget nih Pak Hadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak, Semangat ya, Mbak Ria. sukses. Terima kasih Mbak Ria, Mas Tutus, Mbak Coco. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi rekan magang.